Bapak dan teman-teman sekalian. Ya, nama saya Nisha, dipanggil Nisha. Saya baru berusia 25 tahun, jadi mungkin paling sedikit pengalamannya dibanding Mbak sekalian. Kebetulan saya pengajar bahasa Inggris sebenarnya. Jadi ini perdana pertama kali ya, ingin ikut pelatihan BIPA dan ingin juga mencari tahu cara untuk mengajar bahasa kita sendiri ya. Karena saya merasa sudah banyak pengalaman mengajar bahasa Inggris, justru bahasa Indonesia sendiri masih kurang sekali gitu. Dan untuk bahasa lainnya juga kebetulan tidak ada lagi gitu yang saya kuasai. Jadi mungkin ya kurang lah begitu kalau soal pengalaman ya dibanding Bapak dan teman-teman sekalian. Dan karena itu saya tertarik untuk ikut pelatihan ya, mudah-mudahan juga dengan adanya sertifikat gitu jadi lebih ada kualifikasinya kan biasanya ya kalau ingin menjadi pengajar. Terus mungkin juga tahun depan kalau sudah belajar dulu sekarang bisa lebih percaya diri untuk ambil tes UKBI begitu Pak. Ajarnya di mana Mbak Nisa? Oh, saya guru privat Pak, dari kuliah di UI dulu sudah mulai ngajar sampai sekarang akhirnya punya privat sendiri gitu. Mungkin ya nggak tahu sih ada yang tahu atau enggak, tapi saya aktifnya di Twitter dan di LinkedIn Leo namanya gitu. Jadi alhamdulillah muridnya sekitar mungkin 20 orang gitu ya. Jadi semuanya privat saja. Bisa ditambah nanti dengan BIPA ya. Oke. Ya, insya Baik. Allah. Dari Mbak Nisa, terima kasih. Saya akan ke Mbak Siti Nurmaisha. Ada dua Siti soalnya. Silakan Mbak Siti. Oh iya, ada dua Siti ya, tapi bukan ada dua Nur. Oh, dua Nur, ya. Ya, oke, Saya silakan. biasa dipanggil Siti saja, Pak. Yang Ya. nama lengkap saya Siti Nurmaisha. Aduh, saya jadi malu nih, udah cukup umur masih mau belajar. Oh, hebat itu. Jadi umur saya kayaknya setengahnya dari dari Mbak Nisha. Tapi bukan setengah kurang, tapi setengah lebih gitu. Umur saya 45 tahun dan saya cukup lama juga Pak mengajar. Awal saya mengajar sebetulnya bahasa Jepang. Jadi saya itu bahasa Jepang dan akhir-akhir ini bahasa Inggris. Jadi di awal saya mulai mengajar tahun 96. Mengajar bahasa Jepang untuk orang Indonesia, lalu 97 mulai mengajar bahasa Indonesia untuk orang Jepang. Sampai sekarang. Iya, jadi kurang lebih 25 tahun. Sebetulnya kalau untuk pengalaman cukup banyak, tapi saya pikir karena saya semua belajar otodidak, meskipun saya pernah belajar dengan guru saya sendiri, tapi beda dengan yang sekarang ini. Kenapa saya mau join di sini, Pak Nyoman? Ingin pertama ada kualifikasi seperti Mbak Nisa bilang, itu lebih apa ya, bisa dibilang lebih apa ya Mbak Nisa ya, lebih compatible atau lebih dipercaya atau lebih punya ada nilai dalam tanda kutip. Karena dalam mungkin tahun depan saya ada rencana mau kerjasama dengan murid saya yang di Jepang, buka pelatihan guru untuk orang Jepang. Jadi saya sebagai trainer juga harus punya ilmunya dulu, gitu kan ya Pak ya? Maksudnya guru Jepang di Indonesia atau guru bahasa Indonesia di Jepang? Iya, guru orang Jepang yang ingin menjadi guru bahasa Indonesia. Bagus. Ya, jadi kami tuh ada misi ingin memperkenalkan, ingin mempopulerkan bahasa Indonesia di Jepang gitu. Biar orang Jepang lebih tahu tentang Indonesia. Ya, terutama bahasa dan budayanya. Jadi kenapa saya ambil salah satu pelatihan ini? Sebenarnya saya mau ngambil target yang berikutnya, tapi saya pikir dasarnya dulu kuat ya Pak ya, lebih kuat. Nanti berikutnya kalau ada kesempatan saya ikut lagi, ikut join. Ibu Siti punya lembaga gitu kayak Mbak Nisha kan punya Leo gitu kan? Dulu saya pernah ikut suatu lembaga, dalam arti sebagai pengajar dan sebagai salah satu pengelola juga. Tapi setelah berjalannya waktu saya punya keluarga, punya anak kecil, tapi berhenti di tengah jalan dan sekarang saya privat sendiri, usaha sendiri. Iya, sama seperti Mbak Nisha. Dan sekarang saya ikut online. Ikut platform lain secara online, pengajaran online
kebetulan murid-murid saya dari berbagai negara. Jadi ada yang dari sebagian besar memang orang Jepang karena saya basicnya bahasa Jepang. Ada juga orang Belanda, orang Amerika, orang Australia, lalu orang Singapura, orang India. Jadi kemampuan bahasa Inggris saya juga harus ditambah lagi karena mereka bukan pakai bahasa Jepang kan gitu. Nah ternyata sulit juga mengajar bahasa Indonesia dengan pengantar bahasa Inggris karena grammarnya tuh agak beda. Oke, baik. Kalau bahasa Jepang agak mirip, jadi saya lebih gampang gitu. Ya. Oke, ya, nanti kita bisa bicara lebih banyak lagi untuk hal itu ya. Oke. Ya. Oke, lanjut ke Mbak. Ya, terima kasih Mbak Siti. Lanjut ke Mbak Cecilia. Silakan Mbak Cecilia. Selamat siang Pak Nyoman dan teman-teman yang lain. Saya sangat junior sebenarnya di sini. Jadi profesi saya sebenarnya penerjemah Pak. Pasangan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi setelah saya berkecimpung mungkin di bidang penerjemahan, saya baru menyadari kalau bahasa Indonesia saya tidak terlalu bagus. Dan sebagai penutur jati itu memang sesuatu yang perlu saya perlu saya tingkatkan lebih lanjut gitu. Mungkin kalau pengalaman mengajar tidak terlalu banyak sampai saat ini. Jadi dulu pernah menjadi tutor bahasa Inggris, lalu pernah mengajar juga di SMA, tapi juga bahasa Inggris. Selain itu juga mungkin pernah sekali mengajar privat, tutor menjadi seorang guru privat orang Australia. Cuman waktu itu saya juga menyadari kalau wah ternyata kemampuan bahasa Indonesia saya sangat perlu ditingkatkan dan gramatika bahasa Indonesia memang beda ya dari bahasa Inggris dan yang lainnya. Jadi ini semua bidang yang baru lah untuk saya gitu Pak. Dan mungkin alasan saya ada di kelas ini sebenarnya karena saya menyadari sih juga kalau bahasa Indonesia sangat penting. Mungkin saat ini banyak sekali ya di masyarakat kita, bahkan terutama mungkin di Jakarta itu banyak sekali yang memakai bahasa Inggris gitu. Dan mereka mulai melupakan bahasa Indonesia. Jadi saya ingin sih sebenarnya memperdalam bahasa Indonesia saya dan mungkin arahnya juga dapat mungkin ini mungkin ke depannya tapi ingin mengedukasi juga supaya lebih peduli pada bahasa Indonesia. Itu aja sih Pak. Makasih. Terima kasih. Dari penerjemah ke BIPA itu bagus ya. Oke, kalau saya dulu lebih banyak jadi penerjemah. Ya. Sekarang lebih banyak di BIPA. Oke, bagus. Kita lanjut ke Mbak Evi. Silakan Mbak Evi. Selamat sore Bapak Nyoman dan teman-teman. Iya, semoga suara saya bisa terdengar dengan jelas ya di sana. Di sini ada anak-anak saya juga soalnya pada rame gitu. Semoga tidak mengganggu. Jadi iya, saya dari Magelang. Nama lengkap saya Yayang Evi Yulianti dan saya dari Magelang. Saya guru bahasa Inggris di SMA swasta di Magelang. Nah, saya memang tertarik untuk mengajarkan BIPA ini. Saya belum punya pengalaman ya untuk mengajar BIPA gitu. Jadi selama ini ya saya mengajarnya bahasa Inggris selama bertahun-tahun itu bahasa Inggris terus begitu. Nah, pada saat pertama kali terpikir untuk mempelajari BIPA ini karena ada beberapa teman-teman saya yang native itu kadang ya secara informal sih ya, bukan di kelas. Secara informal itu tanya, oh ini kalau bahasa Indonesianya apa, begini, begitu. Nah akhirnya wah sepertinya kok mereka
tertarik begitu untuk belajar bahasa Indonesia gitu. Sementara saya juga butuh, walaupun kita semua penutur asli ya, cuma saya berpikir akan lebih baik lagi kalau misalnya kita tahu bagaimana cara metodologi yang tepat untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada mereka. Karena saya yakin juga, walaupun kita penutur asli juga, kadang kita juga berbicara ya hanya berbicara saja, maksudnya tidak terlalu memikirkan tata bahasa dan lain-lain ya di kehidupan sehari-hari begitu ya, karena ya mengalir begitu. Nah, jadi mungkin dari mengikuti program ini saya juga nanti akan punya wawasan begitu bagaimana cara mengajarkan BIPA kepada penutur bahasa Indonesia kepada penutur asing. Begitu kira-kira Bapak Nyoman. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Tadi saya lupa nanya Mbak Nisa dan Pak Siti. Pak Nisa di kota apa, Mbak? Saya lupa tadi. Oh ya, saya di Jakarta, Pak. Oh, jadi Jakarta. Asli Betawi. Ya, asli Betawi. Mbak Cecilia Jakarta juga ya? Iya betul Pak, saya di Jakarta ya. Mbak Siti di mana, Mbak? Iya, saya di sebelahnya Jakarta, Pak, Tangerang. Oh, di Tangerang. Oke, baik. Tetanggaan ya, Mbak Nisa sama Mbak Sisil ya. Jakarta, Tangerang, Magelang dia. Oke, lanjut ke Mbak Komeng, silakan. Kayaknya Mbak Komeng dari Bali nih. Iya Pak, selamat siang Pak Nyoman, selamat siang teman-teman semua. Nama lengkap saya itu nih Nyoman Suryati, tapi panggilannya Koming. Ya dari Komang gitulah. Jadi Komang itu anak ketiga gitu. Oke, sekarang saya berumur 32 tahun, maaf hampir bilang 22. 32 tahun. Saya bekerja di ISI, English is Easy. Ya, sempat ketemu Pak Nyoman waktu ini juga sebentar. Iya. Ya, jadi di sini saya sebagai pengajar bahasa Inggris. Ya, jadi di ISI ini rencananya akan ada program pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi di sini kami diikut sertakan kelas BIPA ini. Jadi biar guru-gurunya juga punya wawasan dan juga seperti yang dibilang Ibu Siti ya tadi ya, kita punya nilai plus gitu untuk mengajar. Jadi ya saya sendiri juga jujur kurang pengetahuannya di bahasa Indonesia. Ya, kayak jadi untuk ikut kelas BIPA ini semoga ada pengetahuan ya pastinya ya dapat pengetahuan lebih bagaimana mengajar bahasa Indonesia kepada penutur asing. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Oke, baik. Kita lanjut ke Mbak Ayu. Selamat siang Bapak dan teman-teman. Maaf tadi lambat ya bergabungnya. Jadi enggak ya. Oke, jadi saya nama lengkapnya Lupita Ayu Jayanti. Saya asli Bali juga, temennya Mbak Koming. Kebetulan kami berasal dari satu tempat kursus yang sama. Jadi saya di sini seperti yang tadi Mbak Koming sudah jelaskan, jadi ikut BIPA karena ada program di tempat kerja. Selain itu juga tertarik sama BIPA karena awalnya tadi sama kayak Mbak Evi tertarik punya teman-teman terus nanyain iseng-iseng nanya bahasa Indonesianya ini apa gitu. Kayaknya itu bisa jadi peluang nantinya untuk buka kursus sendiri atau private sendiri nantinya gitu. Jadi sangat-sangat tertarik jadi ya belajar BIPA dan kebetulan akhirnya tempat lesnya memfasilitasi. Jadi kenapa tidak gitu ya. Gitu. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Yang terakhir nih Mbak Andita, silakan. Bisa dengar jelas nggak teman-teman dan Pak Nyoman? Bisa. Okay. Halo, salam kenal semuanya. Saya Andita. Domisili saat ini tinggal di Gent, di Belgia. Alasan mengapa mengikuti program pelatihan ini karena
sedang mencari kesibukan. Kemudian saya kenal salah satu rekan saya yang sudah menjadi pengajar dan beliau merekomendasikan untuk mengikuti program pelatihan BIPA bersama Pak Nyoman. And that's why I'm here. Salam kenal semuanya. Iya, terima kasih. Mbak Adita, sekarang di Belgia jam berapa ya? Jam sekarang 9 kurang 10 pagi. Pagi ya? Oke. Baik. Oke. Baik, terima kasih banyak semuanya sekali lagi. Kelas online ini sejak 2020 luar biasa begitu ya. Maksud saya luar biasa itu sekarang bisa menjangkau teman-teman seperti Mbak Andita yang ada di luar negeri untuk bisa ikut kursus. Gitu. Karena sebelum tahun 2020 saya agak malas bikin kelas online gitu. Kayaknya kelas tatap muka itu lebih seru gitu. Jadi mereka bisa benar-benar merasakan gitu. Tapi dengan bukan mensyukuri pandemik ini gitu ya, tapi ada hikmah ternyata gitu sehingga saya lebih serius mempelajari bagaimana memberikan kursus secara daring ini gitu. Dan kebetulan juga saya dipaksa oleh program saya di Arizona State University. Jadi biasanya mereka datang ke Bali dari tahun 2016, tapi karena pandemik ini 2020 mereka tidak datang, tapi kelasnya harus jalan. Jadi saya dipaksa belajar dengan cepat untuk bagaimana mengelola program dengan Zoom. Kami harus pakai Zoom, tidak boleh pakai yang lain dan seterusnya. Gitu. Jadi 2020 itu masih agak gagap. Jadi bukan hanya saya, tapi juga teman-teman di negara lain. Jadi ada 15 bahasa diajarkan di situ sejak musim panas. Semua juga kelabakan gitu. Dan bahasa Indonesia itu salah satu-satunya bahasa Asia Tenggara. Sisanya itu adalah bahasa namanya Eurasian language. Jadi Eropa Timur dan Asia Tengah. Gitu. Nah, Asia Tenggara satu-satunya hanya bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi itu saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua perempuan, ibu-ibu semua yang sudah ikut di kursus ini. Seperti namanya ini kan namanya sertifikat guru BIPA, bukan sertifikasi. Beda ya. Ini sertifikat guru BIPA. Itu artinya kalau ikut kursus ini dapat sertifikat. Nah, sertifikatnya itu kursus ini ada 4 tingkat sebenarnya. Level 1 itu adalah metodologi pengajaran BIPA. Menurut saya itu adalah bagian yang paling penting dan harus segera dilakukan gitu. Seperti tadi, teman saya ingin belajar segera gitu kan. Tapi belum punya materi, nggak masalah. Yang penting metodologinya canggih gitu kan. Jadi sama seperti chef ya, bukan juru masak ya, tapi chef. Jadi itu kalau chef itu mau bahan apapun dikasih itu pasti jadi, karena dia jago masak. Ya. Jadi kita sama. Jadi metodologinya kita mantapkan dulu, karena yang lain kita sudah ya. Pengetahuan bahasa Indonesia sudah, cuma tidak sadar kita sudah punya pengetahuan itu. Karena kalau tidak punya pengetahuan bahasa Indonesia itu kita nggak bisa bahasa Indonesia, kan? Termasuk pengetahuan tata bahasa itu kita punya, cuma nggak sadar gitu kalau kita punya pengetahuan tata bahasa. Nah ini sekarang di kursus ini kita formalkan selama 3 jam full tata bahasa kita formalkan itu. Nanti kalau kurang ada kursus lain, khusus tata bahasa BIPA itu ada tuh. Nanti saya kasih ininya satu. Yang kedua, komponen yang kedua yang sudah kita kuasai itu adalah keterampilan bahasa Indonesia. Kan sudah punya kita. Jadi listening-nya, reading, speaking, writing udah punya semua, gitu kan ya. Nah, itu tidak masalah gitu. Nah, itu sebabnya untuk menjadi guru BIPA tidak perlu harus ngambil S1, S2. Untuk orang Indonesia maksud saya ya, untuk orang Indonesia yang sudah selesai S1. Karena 3 komponen penting itu kita udah punya. Ditambah lagi pengalaman mengajar, ya. Pengalaman semua sudah punya pengalaman mengajar, mengajarkan bahasa asing. Jadi punya pengalaman mengajar bahasa asing dan punya pengalaman belajar bahasa asing. Itu penting ya. Itu sebabnya menurut saya orang yang paling cocok dan paling cepat belajar menjadi guru BIPA ini adalah kita yang alumni pendidikan bahasa asing. Atau bahasa asing, mungkin bukan pendidikan, ya sastra misalnya, sastra bahasa asing. Sastra Inggris, sastra Jepang, gitu kan, pendidikan bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman itu yang paling ideal. Nah, kalau teman-teman teman-teman kita yang jurusan bahasa Indonesia itu lebih sulit, jauh lebih sulit.
mereka tidak punya pengalaman belajar bahasa asing, jadi tidak bisa mengetahui bagaimana kesulitan belajar bunyi-bunyi bahasa asing, ini nggak tahu. Tidak bisa melakukan studi komparatif. Oh, kalau orang Jepang tuh nanti salahnya di sini, karena sistem bunyinya seperti ini, struktur kalimatnya seperti ini. Kalau bahasa Inggris nanti seperti ini, dan seterusnya gitu. Jadi kita tahu nanti. Itu nanti kita bisa telusuri, oh penyebabnya ini adalah pengaruh bahasa pertama dia. Oh penyebabnya ini adalah karena bahasa Indonesia. Jadi sehingga kita bisa tahu treatmentnya gitu. Jadi kita bisa melakukan diagnosa awal. Teman yang lulusan bahasa Indonesia nggak bisa. Kok gitu aja nggak bisa gitu, komentar kok gitu aja nggak bisa, kok gitu aja sulit gitu, karena mereka tidak pernah belajar bahasa asing sampai tuntas. Coba kalau sudah belajar di bahasa Inggris misalnya, bunyi TH itu kan paling sulit itu, bunyi TH itu dalam bahasa Inggris itu paling sulit, itu satu. Kemudian bunyi pendek dengan bunyi panjang, ya. Jadi kalau misalnya tempat duduk dan duduk, orang Indonesia itu sama aja membedakannya. Can I sit here? Okay, where is my sit? Jadi tidak bisa membedakan mana sit, mana see, mana pull, mana pull, mana full, mana full. Okay? Itu kan ada di dalam bahasa Inggris gitu. Nah, ada bunyi yang kelihatannya sama, tapi realisasinya tidak sama ya. R-nya orang Jepang tidak sama dengan R-nya orang Indonesia, ya kan? R-nya orang Indonesia tidak sama dengan R-nya orang Inggris, tidak sama. Jadi apa namanya? Kalau L-nya orang Jepang juga tidak sama dengan L-nya Indonesia, setengah L, setengah R, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi itu ya, pengetahuan itu hanya bisa dimiliki oleh orang yang sudah menguasai bahasa asing atau bahasa keduanya gitu. Nah kita beruntung ya. Jadi itu keberuntungan buat kita gitu. Sehingga itu nanti lebih mudah. Jadi tidak perlu belajar BIPA itu menjadi guru BIPA itu untuk orang Indonesia yang sudah S1, yang sudah apalagi jurusan bahasa asing itu bertahun-tahun. Itu nggak perlu. Karena itu menurut saya membuang-buang waktu gitu. Saya ingin jalur cepat gitu kan. Ditanya 30 jam cukup hanya 20 jam cukup. Kalau bilang cukup, cukup. 1000 jam juga tidak cukup, ya kan? Saya lupa tuh ada apa peribahasa di dalam bahasa Jawa. Ada dari Jawa nggak sini? Jadi belajar itu 2 jam juga cukup, tapi 2000 jam juga tidak selesai. ,1,5 jam dari tadi ini akan saya habiskan untuk melihat meletakkan dasar-dasar pemikiran BIPA, pengajaran BIPA dan pembelajaran BIPA gitu ya. Sudah ada 2 kata baru ya, pengajaran dan pembelajaran. Nah, itu nanti kita lihat dari segi tata bahasa itu apa bedanya pengajaran, pembelajaran, pembelajaran. Ya, yang paling sering kita dengar pengajaran, lalu ada baru-baru ini kita mendengar kata lalu ada ya. Nah ini di lewat BIPA ini sekarang kita akan menumbuhkan nanti selama 20 jam ini apa namanya pemahaman kita, pengertian kita, dan juga apresiasi kita terhadap bahasa Indonesia yang luar biasa. Oke, baik. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menayangkan apa namanya PowerPoint saya. Ya. Oke, jadi agak membosankan ini, tapi ini penting sekali ya. Oke, Mbak Andita bolak-balik tidak apa-apa. Ya, jadi ada ini level 1 itu metodologi pengajaran bahasa Indonesia. Lalu ada level 2. Nah, level 2 itu adalah sebentar. Bisa dilihat? Sudah bisa dilihat kan? Sudah ya?
Oke. Jadi ini level 1. Ya, ini level 1. Level 1 itu adalah metodologi pengajaran bahasa Indonesia. Lalu level 2 itu juga ada untuk bagaimana menyusun materi dan silabus BIPA. Lalu level 3 itu adalah pengelolaan dan pengembangan program atau manajemen program BIPA. Level 4 itu adalah TOT BIPA. Jadi apa namanya, estafet ini, estafet guru BIPA ini harus saya serahkan suatu saat nanti, karena mau tidak mau saya harus game over, gitu ya. Gitu. Jadi itu sebabnya ini harus diserahkan nanti. Oke, ini tidak penting. Ya, selama 20 jam ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama ini beberapa pengertian tentang apa itu metode, apa itu pendekatan, apa itu teknik. Ya, itu nanti akan kita lihat, dan bagaimana kita menciptakan teknik pengajaran yang menarik, yang engaging, ya, itu yang melibatkan seluruh siswa dan yang juga interaktif. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana mengajarkan keterampilan bahasa. Jadi keterampilan bahasa itu ada 2. Jadi ada keterampilan reseptif yang terdiri dari menyimak dan membaca, lalu keterampilan produktif yaitu berbicara dan menulis. Ya. Selanjutnya kita akan juga berdiskusi tentang bagaimana mengajarkan komponen bahasa. Jadi ada tata bahasa dan ada kosakata. Nah, itu adalah modal dasar untuk menguasai bahasa. Bagaimana kita mengajarkan kedua komponen bahasa ini. Selanjutnya kita akan melihat kalau nomor 1 dan 2 ini adalah pengajaran diskrit, namanya discrete point. Lalu yang ketiga ini adalah bagaimana mengajarkan keterampilan terpadu. Jadi dipadukan, keterampilan itu dipadukan menjadi satu. Bagaimana cara mengajarkannya? Nah, itu ya. Selanjutnya kita akan juga berlatih bagaimana kita menggunakan permainan dan selingan, game and fillers gitu di dalam pengajaran BIPA ini. Mungkin nanti teman-teman yang dari bahasa Indonesia itu akan melihat, oh ini diambil dari bahasa Inggris dan seterusnya gitu. Oh ini diciptakan sendiri dari latar belakang Indonesia. Gitu. Yang kelima itu adalah kita akan melihat bagaimana membuat RPP BIPA. Jadi RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran BIPA. Nah, itu jadi karena RPP BIPA ini sangat penting ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Kalau Anda mengajar di SPK, SPK itu adalah dulu namanya Sekolah Internasional, sekarang namanya SPK. Di SPK itu singkatan dari Satuan Pendidikan Kerjasama. Kalau dia mengajar di situ, lalu hanya punya waktu 30 menit, bagaimana caranya RPP-nya seperti apa nih kalau waktunya hanya 30 menit atau 45 menit. Kalau di Arizona saya mengajar satu sesi itu 1 jam atau 55 menit. Setelah 55 menit mereka harus istirahat 5 menit. RPP-nya tuh bentuknya seperti apa? Itu akan sedikit berbeda. Bagaimana kita memperkenalkan topik baru di dalam pengajaran BIPA. Nah, kemudian ada lintas budaya, empati, dan jejaring BIPA. Nah, untuk paket 20 jam, itu kita hanya sampai di RPP BIPA. Gitu. Untuk RPP BIPA ini untuk 20 jam ini. Tapi kalau yang paket yang paling lengkap itu adalah 30 jam. Itu masih ada 4 topik yang perlu dibahas. Bagi saya ini topik 1 sampai 5 ini sudah cukup ya. Sudah cukup untuk bekal kita memulai menjadi pengajar BIPA yang serius. Ini adalah peta BIPA atau lebih cocok disebut cita-cita BIPA saya gitu. Ketika saya memulai dengan serius program BIPA ini, saya ingin BIPA itu ada di seluruh Indonesia, gitu ya, di seluruh Indonesia. Dan sekarang alumni kursus ini sudah ada hampir di seluruh Indonesia, bahkan di daerah-daerah terpencil seperti di Buton, kalau nggak salah di Sulawesi Tenggara ya, di Buton ya, mungkin sekitar sini mungkin ada di Buton, ada juga di daerah sini Kalimantan Utara, Tarakan ya,
dan seterusnya gitu. Jadi tersebar di daerah-daerah yang cukup terpencil sekarang. Dan selama ini program BIPA yang banyak itu ada di Bali, lalu ada di Jogja, dan ya kalau di Jawa yang banyak itu di Jogja dan sekitarnya gitu. Dan saya berharap di Jakarta, kemudian di kota-kota lain, Jawa Tengah terutama dan seterusnya itu program BIPA-nya akan semakin banyak. Karena kalau di Bali sekarang ada pariwisata, yang sebelum ada pandemi, pariwisata kita itu kan pariwisata murah ya. Akibat pariwisata murah itu lalu ada banyak kasus gitu kan, ada banyak kasus yang sebenarnya tidak perlu terjadi gitu kan. Jadi kalau Anda mempelajari bagaimana pariwisata di Butan ya dibandingkan dengan di Indonesia gitu, pariwisata kita karena murah. Nah, kita akan mencari wisatawan yang benar-benar tertarik untuk belajar tentang Indonesia melalui program BIPA gitu. Jadi sehingga nanti mereka akan punya apresiasi yang lebih bagus terhadap Indonesia, terhadap budaya Indonesia gitu. Tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang terjadi saat ini ya. Ada banyak hal yang kurang bagus ya karena pariwisata yang murah itu. Nah, ini cita-cita saya nanti ya. Kalau saya tidak bisa melakukan, mudah-mudahan nanti Anda bisa meneruskan itu. Ada 3 hal yang perlu kita pahami secara singkat bagi teman-teman yang berasal dari pendidikan bahasa pasti sudah pernah mendengar ini. Yang pertama itu pendekatan. Nah, pendekatan itu sifatnya aksiomatis. Itu adalah cara pandang kita, pola pikir kita, atau nanti definisi kita tentang sesuatu, tentang bahasa misalnya. Apa itu bahasa? Bahasa itu adalah alat komunikasi. Oh, kalau kita berpikir bahasa adalah alat komunikasi, itu pendekatan kita, maka cara pengajarannya pun nanti akan mengikuti pendekatan itu. Tapi kalau kita berpikir bahasa itu adalah rules, a set of rules, gitu, sejumlah aturan, barang siapa yang menguasai aturan itu, dia akan menguasai bahasa itu. Maka nanti pengajaran kita kemungkinan akan berbasis tata bahasa. Gitu. Jadi ini cara pandang ini sangat penting di dalam melakukan apapun, ya, termasuk di dalam mengajarkan BIPA ini. Kemudian metode itu adalah prosedur atau rencana sebelum melakukan tindakan-tindakan yang operasional. Jadi itu baru rencana untuk mengajarkan BIPA keterampilan membaca 1, ini 2, ini 3, ini. Nah itu metode ya, itu metode namanya. Nah yang terjadi di dalam kelas yang sudah operasional yang bisa kita lihat apa yang dilakukan guru atau apa yang dilakukan siswa itu adalah teknik. Ya jadi sekarang kita memahami metode dan teknik itu beda, gitu kan? Jadi kalau metode ceramah itu berarti baru prosedurnya, baru langkah-langkahnya. Tapi kalau teknik ceramah itu sudah operasionalnya, gitu. Jadi sekarang ini saya berceramah, ini teknik saya, gitu, untuk menyampaikan informasi ini. Nah, ini 3 kata kunci yang selalu kita pahami. Karena di dalam setiap memulai pelajaran saya selalu mengatakan, oke, apa yang dimaksud dengan ini, gitu kan? Karena itu saya ingin mengetahui cara pandang Anda. Kalau misalnya masih berbeda dengan cara pandang yang kita inginkan di kelas BIPA ini, oke, ini perlu diubah. Jadi kalau bahasa teman-teman yang di kelas-kelas motivasi itu mereka menyebutnya mindset, gitu ya. Mindsetnya ini harus diubah dulu, gitu. Baru nanti yang lain bisa diubah. Tapi kalau mindsetnya tidak berubah, jadi yang lain itu tidak akan berubah, gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah mari kita lihat tadi ada tuh saya tidak tahu tuh bagaimana mengajarkan bahasa asing dan seterusnya. Nah, mari kita lihat beda antara BIPA dengan BIPAS. BIPA itu adalah bahasa Indonesia bagi penutur asing, sedangkan BIPAS itu adalah bahasa Indonesia bagi penutur asli seperti kita. Ya, tentu berbeda ya, tentu berbeda. Jadi kalau kita lihat pelajarannya berbeda. Jadi orang asing yang belajar BIPA, gitu, pelajaran BIPA dan pelajaran BIPAS itu berbeda. Jadi
orang asing yang belajar bahasa Indonesia angka itu dengan anak Indonesia yang belajar angka itu beda. Jadi pelajaran kelas 1 SD di Indonesia, bahasa Indonesia, itu nanti tidak sama dengan pelajaran BIPA level 1. Gitu. Jadi banyak teman-teman yang sebenarnya tidak paham mengatakan bahwa kalau mengajarkan level bawah, ambil aja tuh buku-buku bahasa Indonesia untuk SD. Itu aja dipakai pasti bisa gitu. Jadi itu akibat spekulasi seperti itu, mereka beranggapan oh bisa, tinggal dipakai aja, disesuaikan. Jadi itu pelajarannya berbeda, pengajarannya juga berbeda gitu kan. Karena yang belajar BIPA ini mungkin sekarang di Indonesia itu kebanyakan orang dewasa. Sedangkan kalau misalnya BIPAS bagi penutur asli, pengajarannya itu mungkin bukan orang dewasa, gitu, masih anak-anak. Jadi mengajarkan topik yang sama, misalnya belajar tentang menanyakan nama misalnya untuk di kelas BIPA, itu di kelas BIPAS mungkin tidak ada pelajaran menanyakan nama. Siapa nama Anda gitu? Mungkin tidak ada gitu karena mereka sudah belajar menanyakan nama itu di rumah gitu. Nah, itu mungkin itu beda, pengajarannya berbeda. Penguasaannya pun berbeda gitu. Jadi level 1 BIPA dengan kelas 1 SD orang Indonesia itu jauh sekali perbedaan penguasaan kebahasaannya. Gitu. Bahan ajarnya berbeda, buku ajarnya juga berbeda. Gitu. Itu sebabnya kalau memakai buku-buku pelajaran bahasa Indonesia untuk orang Indonesia, itu kalau mau dijadikan pelajaran BIPA, itu akan perlu pekerjaan yang cukup banyak untuk mengubah itu atau menyesuaikannya ke dalam atau menjadi pengajaran untuk kelas BIPA. Pembelajarnya juga berbeda. Pembelajar ini artinya orang yang mempelajari BIPA. Muridnya, murid BIPA, siswa BIPA, dan siswa BIPA itu berbeda. Berbeda latar belakang, jadi berbeda dengan latar belakang kita, kalau dibandingkan dengan guru misalnya, dia orang asing, ini kita orang Indonesia, cara belajarnya pun berbeda, oleh karena itu kita mungkin tidak bisa menerapkan cara-cara pengajaran orang Indonesia kepada orang asing. Itu sebabnya tadi saya mengatakan, kalau teman-teman yang dari jurusan bahasa Indonesia itu kan perlu belajar lebih banyak untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Itu untuk pembelajarnya ya, orang yang mempelajari. Kemudian latar belakang budaya juga berbeda. Mereka akan banyak bertanya, mengapa begini, mengapa begitu. Sementara kalau kelas orang Indonesia biasanya tidak banyak bertanya ya. Di kelas-kelas kita itu tidak banyak bertanya. Tapi kelas BIPA itu banyak sekali, kenapa begini, kenapa tidak begitu. Jadi banyak mengapa gitu. Jadi seperti protes gitu ya kepada kita. Dan kita harus bisa menjawabnya dengan baik gitu kan. Pengajarnya juga berbeda gitu ya. Jadi kalau pengajar bahasa Indonesia ini, pengajar BIPA ini, seperti yang saya sampaikan tadi, memang tidak harus dia menguasai bahasa asing, tetapi kalau dia tidak menguasai bahasa asing, dia akan mengalami lebih banyak masalah di dalam kelas. Gitu kan? Dan kalau dia menguasai bahasa asing apapun itu, maka dia akan, pengalaman itu akan bermanfaat untuk mengajarkan atau menjelaskan pelajaran dia di dalam kelas, atau untuk membantu siswa menghadapi kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran mereka. Gitu. Nah ini adalah hal-hal yang menurut saya berbeda antara BIPA dengan BIPAS ya. Nah kita tidak tahu ya bagaimana pengajaran bahasa Indonesia itu untuk orang asing ya, belum tahu kita karena kita tidak pernah belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Jadi sama halnya dengan kita juga tidak tahu bagaimana pengajaran bahasa Inggris kepada orang Inggris ya, atau orang Amerika, orang Australia, tidak tahu juga. Karena kita tidak punya pengalaman di situ. Nah, itu kita perlu melihat itu lebih baik. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, metode itu memiliki peranan penting di dalam pengajaran. Ya. Jadi pertama itu adalah
metode sebagai salah satu komponen pembelajaran. Jadi tidak sembarangan kita mau mengambil ini itu. Jadi ada teorinya mengapa kita melakukan ini di dalam kelas, mengapa kita tidak melakukan hal itu. Nah, itu ada Anda bisa dilihat sebagai metode juga adalah wujud pembelajaran berdasarkan pendekatan. Seperti tadi ya. Karena pendekatan dulu sebenarnya baru muncul metode, kemudian baru teknik. Dan yang selanjutnya adalah metode merupakan pengkondisian proses belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi harus dikondisikan dulu melalui metode itu. Dan bagaimana caranya melakukan pengkondisian itu. Nah, kita perlu memahami konsep dari 3 hal tadi, pendekatan, metode, dan teknik itu ya. Oke. Saya pindahkan dulu ini. Ya. Oke, siapa sebenarnya yang menentukan metode itu ya? Siapa sebenarnya gitu. Nah, ini ada beberapa level gitu ya. Yang pertama perlu kita ingat bahwa setiap metode memiliki keunggulan dan kelemahan gitu. Jadi jangan seperti di Indonesia gitu. Di Indonesia itu penerapan metode itu seperti gali lubang tutup lubang gitu. Jadi lubang metode ini diganti dengan metode ini ceritanya gitu. Tapi ternyata tidak pernah berubah gitu. Seperti itu. Nah, karena setiap metode itu memiliki keunggulan dan kelemahan, maka seharusnya guru itu mengambil semua keunggulan dari setiap metode yang ada. Gitu. Jadi bukan mengganti satu metode dengan metode yang lain. Karena nanti kita lihat metode tata bahasa juga masih perlu. Metode pendekatan komunikatif juga masih perlu dan seterusnya. Gitu. Nah, siapa saja yang menentukan itu kalau di tingkat yang lebih tinggi ya. Jadi pertama metode itu didengar oleh kebijakan. Kebijakan ini bisa kebijakan makro, bisa juga kebijakan mikro, gitu kan. Nah, misalnya kita mengajar kelas di sebuah perusahaan. Perusahaan itu saya tidak ingin staf saya ini terlalu banyak belajar tentang tata bahasa. Saya ingin mereka belajar tentang berbicara dan berbicara tentang kalau misalnya dia adalah perusahaan perhotelan tentang hotel, tidak yang lain gitu. Jadi itu ada kebijakan seperti itu. Berdasarkan orientasi, ya, ini tujuannya apa nih? Orientasinya apa? Mau kemana gitu? Belajar bahasa Indonesia mau jadi apa gitu? Mau jadi diplomat, mau bekerja di Indonesia, atau punya pacar orang Indonesia dan seterusnya. Itu orientasi. Kebutuhannya apa gitu? Jadi ada orang yang belajar BIPA itu untuk melakukan penelitian atau ingin kuliah gitu. Nah, itu oleh karena itu pelajaran BIPA-nya juga berbeda gitu. Jangan diajarkan selamat pagi, selamat siang, tapi kalau ingin kuliah berarti kebutuhannya itu adalah pengajaran BIPA akademik. Nah, gitu. Jadi harus kita ajarkan seperti itu. Keterbatasan. Jadi kita punya keterbatasan sebenarnya. Penentuan metode itu jadi punya keterbatasan. Bahkan di kelas saya, kalau saya bandingkan sekarang, kelas saya di Arizona, itu Arizona State University, salah satu yang terbesar di Amerika, dengan student body hampir 100.000 orang. Sebelum pandemik ya. Sebelum pandemik. Nah itu juga punya keterbatasan juga gitu. Jadi tidak ada situasi yang ideal, yang sempurna di setiap pelajaran itu. Selalu ada keterbatasan. Oleh karena itu, bagaimana pengajar BIPA ini seperti kita bersahabat dengan keterbatasan itu. Bagaimana kita bisa bertahan, hidup, survive, itu di tengah-tengah keterbatasan kita. Gitu. Jadi misalnya, kalau tadi Bu Anita mengajar di Belgia sana, di situ kan fasilitasnya bagus, bla bla bla. Tapi ada keterbatasan juga. Apa itu? Mungkin tidak ada komunitas yang cukup besar. Mungkin seperti saya di Arizona tidak ada restoran Indonesia, jadi saya iri dengan guru-guru dari negara lain. Dia pergi ke restoran, bertemu dengan komunitas karena sudah besar. Nah ternyata di Arizona itu, khususnya di kota tempat saya mengajar itu, komunitas Indonesianya tidak pernah saya temui. Jadi kemungkinan karena juga musim panas ya, mereka ada yang pulang, ada yang mungkin ke kota lain dan seterusnya gitu. Jadi itu sulit. Tapi restoran Indonesia tidak ada gitu. Jadi itu juga kesulitan. Buat saya
menjadi keterbatasan buat saya untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Lalu ada juga metode yang dilakukan oleh pesanan seperti tadi ya. Jadi pesanan oleh sponsor ya. Sponsor ini bisa orang tua. Jadi saya 2 tahun lalu mengajar 3 anak kelas 12 dari Australia. Mereka, saya ingin anak saya belajar bagaimana nanti dia bisa menjawab tes. Tesnya itu tes berbicara gitu. Jadi saya harus fokus ke peningkatan seperti itu gitu. Nah itu penentuan metode yang akan diadopsi oleh guru atau kita sendiri sebagai pengajar BIPA. Oke. Jadi jarang sekali penentuan metode itu dilakukan oleh pembelajar, siswa dan pembelajar atau gurunya. Nanti kita lihat ya. Jadi ada banyak ada pembelajar, ada pembelajaran dan seterusnya. Jadi nanti kita bahas di hari ketiga, kita bahas nanti apa bedanya itu sama kata-kata itu. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang metodologi atau metode itu berhubungan dengan semua komponen yang ada di dalam proses pembelajaran itu. Jadi berhubungan dengan silabus, berhubungan dengan pembelajarnya, dengan materi, dengan media, kemudian juga dengan evaluasi, ya. Semuanya itu berhubungan, metode itu berhubungan dengan setiap komponen ini, gitu ya. Nah, tentu metode ini yang akan paling dekat dengan pengajar ya kita, gitu kan. Jadi kita akan harus memikirkan terus-menerus metode ini ya untuk menciptakan teknik-teknik pengajaran BIPA yang kreatif dan inovatif itu. Nah, ada namanya program BIPA, ya, ada program BIPA, lalu ada kelas atau pembelajaran BIPA. Jadi di program BIPA itu seperti contohnya misalnya sekarang saya punya program BIPA, satu dari Arizona State University dan satu lagi dari UCLA, dari Los Angeles. Nah, program BIPA mereka berbeda. Jadi program BIPA dari Arizona itu ada pelajaran bahasa Indonesia, lalu ada pelajaran budaya, lalu ada host family, ada keluarga angkat, ada program tutorial, lalu ada program tour gitu kan, setiap minggu dan seterusnya gitu. Itu program BIPA. Nah, tapi kalau kelas BIPA, kelas BIPA itu intinya adalah pelajaran bahasa Indonesia, tapi bisa dilengkapi. Jadi kalau orang misalnya belajar intensif 20 jam selama 1 minggu, tapi Anda tidak ingin mereka hanya di dalam kelas, tetapi Anda ingin juga mereka belajar di luar. Gitu. Tidak harus, ya, tidak harus, tetapi itu bagian dari kreasi guru untuk menciptakan situasi belajar yang lebih menarik. Lalu Anda bawa dia ke pasar, Anda bawa dia ke mall, Anda bawa dia ke rumah sakit, misalnya, dan seterusnya. Gitu. Nah, itu adalah bagian dari kelas BIPA. Jadi, guru yang mengatur itu. Tapi kalau program BIPA itu bagian dari program integral yang tidak bisa dipisahkan antara pelajaran bahasa dengan komponen-komponen lain. Nah, itu di kelas BIPA kita sebut dengan program BIPA celup total, gitu. Arti celup total atau total immersion program gitu. Jadi itu program BIPA-nya seperti itu isinya. Nah, itu beda antara program BIPA dan kelas BIPA. Gitu. Oke. Ada beberapa hal mendasar yang perlu kita pahami tentang BIPA ini. Jadi yang pertama itu adalah apa dasar acuan, apa acuan kita untuk mengajarkan BIPA ini. Jadi acuan pengajaran kita itu apa? Misalnya metodologi kita ini mengacu pada pendekatan komunikatif, di mana bahasa itu adalah alat komunikasi. Yaitu bagaimana cara mengajarkan BIPA ini supaya peserta BIPA atau pembelajar BIPA ini cepat bisa berbahasa Indonesia. Nah, itu dari dasar acuan kita. Kemudian
pembelajarnya siapa? Yang belajar ini siapa? Gitu. Dari mana mereka? Latar belakang budaya mereka seperti apa? Latar belakang pendidikan mereka seperti apa? Dan seterusnya gitu. Dan untuk apa mereka belajar bahasa Indonesia? Itu juga yang perlu kita pikirkan ketika nanti kita memilih atau melakukan pelajaran kita. Gurunya siapa ini? Jadi yang mengampu atau yang mengajar ini siapa ini? Apakah kita jadi orang Indonesia, penduduk asli, tetapi kita punya pendidikan guru bahasa asing, atau mungkin orang asing yang bisa berbahasa Indonesia. Jadi kalau kita kan orang asing tapi menjadi pengajar bahasa asing gitu. Itu sebabnya kalau Anda pergi ke Australia, terutama ya ke Australia, itu atau ke negara-negara lain seperti China, negara Asia dan ASEAN, itu banyak guru Indonesia atau dosen Indonesia, dia orang asing, penduduk asli di sana gitu. Jadi itu jangan heran gitu kan, oh kenapa kok pengajar bahasa Indonesia di Australia kok kebanyakan bukan orang Indonesia gitu. Nah, iyalah, guru bahasa Inggris di Indonesia juga kebanyakan bukan orang Inggris kan, kebanyakan orang Indonesia juga gitu. Itu pasti sama gitu kan. Dengan segala macam penyebabnya gitu. Nah, tujuan pembelajaran itu apa gitu? Apakah hanya mereka ingin bekerja di Indonesia, mereka ingin tinggal di Indonesia? Nah, sekarang ada banyak orang yang pensiunnya di Indonesia gitu kan. Mereka bekerja di negaranya, setelah pensiun mereka pindah ke Indonesia. Nah, itu mereka suka gitu karena biaya hidup lebih murah di sini. Tapi situasi dan lain-lainnya itu lebih bagus. Orang Indonesia itu sangat, katanya itu sangat caring gitu kan terhadap orang tua gitu. Materi ajarnya, nah ini agak sulit ya teman-teman. Jadi walaupun BIPA di Indonesia ini umurnya sudah sangat lama gitu, tapi mencari bahan ajar BIPA di Indonesia itu sulit. Coba Anda pergi ke toko Gramedia yang paling besar di kota Anda, coba cari ada nggak buku pelajaran BIPA. Itu sangat sulit mencari itu. Yang ada malah justru coba dilihat di Periplus, di Amazon misalnya itu banyak. Nah, atau Anda ketik toko buku Nusantara Melbourne, nah itu ada banyak buku pelajaran bahasa Indonesia di situ. Tapi khusus untuk orang-orang dari Australia gitu. Itu kalau nanti dipakai mengajar bahasa Indonesia di Belgia, cocok nggak itu? Gitu. Karena nanti mereka bercerita tentang Sydney Harbour Bridge gitu misalnya, itu cocok nggak kalau dibawa ke negara lain? Sistematika pembelajaran, nah ini juga perlu diperhatikan dengan baik. Karena ini orang asing dia selalu berpikir sistematis. Jadi pengajaran BIPA itu harus beruntun gitu ya. Dari mudah ke yang lebih sulit, dari yang sederhana ke yang lebih kompleks dan seterusnya. Nah, demikian juga dengan proses pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi karena proses pembelajaran itu nanti akan terkait dengan sistematika pembelajarannya. Oke. Nah, oleh karena itu yang perlu kita pikirkan itu adalah bagaimana kita mengajarkan BIPA supaya pelajaran itu menarik. Itu dulu ya, supaya pelajaran itu menarik. Nah, untuk pembelajar dewasa, menarik saja tidak cukup. Ya. Tapi kalau Anda mengajar anak SD, gitu kan, anak SD atau sampai SMP gitu, oke, cukup menarik. Gitu. Kalau menarik sudah oke. Tapi kalau pembelajar dewasa, menarik saja tidak cukup. Jadi menarik dan juga bermanfaat. Jadi dua hal itu ya. Jadi kalau kita mengajarkan apapun itu, termasuk BIPA, maka pengajaran kita itu harus menarik dan bermanfaat. Kalau untuk orang dewasa. Dan untuk anak kecil, cukup menarik. Bermanfaat mereka mungkin belum paham. Ya. Tapi kalau orang dewasa, menarik dan bermanfaat. Bagaimana kita mengaktualisasikan pembelajaran? Jadi mengkondisikan dan menyajikan materi ajar dengan baik. Ya. Jadi kalau di Indonesia, kalau Anda misalnya di Bali, kelasnya hari Senin. Anda tahu kalau mereka weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, itu pasti mereka punya banyak acara. Lalu Senin, nah itu mungkin energinya
seperti kebanyakan orang, kebanyakan di antara kita, Senin itu biasanya kita lelah gitu. Nah, bagaimana mengkondisikan itu supaya tetap menarik? Nah, dia. Bagaimana kita mengeksploitasi dan memberdayakan pembelajaran? Nah, di kelas-kelas biasa itu guru biasanya menjadi satu-satunya sumber. Jadi mengetahui semua hal gitu kan. Nah, di kelas BIPA sebaiknya, kalau itu kelas internasional khususnya ya, jadi ada dari Inggris, di kelasnya Bu Siti tadi, ada orang Jepang, orang Belanda, orang ini, dan sebagainya. Bagaimana sekarang kita memberdayakan itu? Jadi supaya kita tidak lelah gitu. Jadi bagaimana kita memberdayakan kelas internasional seperti itu? Itu juga perlu dipikirkan oleh guru. Nah, siswa, bagaimana kita mengajar supaya siswa mampu memahami, mengonstruk, menyerap, dan menguasai. Nah, menguasai ini kata kunci ya. Nah, apa artinya menguasai dalam konteks BIPA ya? Jadi dari analisis saya, menguasai itu kalau kita belajar bahasa Indonesia, menguasai itu artinya menguasai kata misalnya, atau menguasai kalimat misalnya. Artinya kapan diperlukan itu akan keluar sendiri. Karena kadang-kadang kalau kita suruh siswa, oke coba buat kalimat dengan kata sapi. Dia bisa membuat kalimat dengan kata sapi. Tapi kalau dia memerlukan kalimat itu, mau nggak dia muncul secara otomatis? Nah, kalau belum mau muncul, jadi guru harus mencari strategi bagaimana caranya itu supaya setiap kata yang kalau diperlukan nanti muncul sendiri. Seperti kalau kita berbahasa Indonesia, atau mungkin Anda berbahasa Inggris sekarang. Kalau berbahasa Inggris, misalnya sekarang apapun yang kita inginkan, dia keluar sendiri. Gitu. Nah, itu memerlukan sistematika penyimpanan informasi di ingatan jangka panjang kita. Nah, itu nanti ada caranya bagaimana melakukan hal itu. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat penting perlu dipikirkan oleh siapa saja, terutama kita sebagai pengajar BIPA. Teman-teman, proses belajar itu menurut Benjamin Franklin, itu katanya tuh begini dia. Ada pernah mendengar ini ya? Jadi ini katanya kalau ya orang belajar tuh seperti ini. Tell me, I will forget. Show me, I will remember. Involve me, I will understand. Jadi baru sampai tahap understand gitu ya. Kalau Anda lihat di taksonomi Bloom, itu understand, itu memahami itu adalah tingkat pembelajaran yang paling rendah gitu. Dan itu dulu kita sering ditanya oleh guru, do you understand gitu kan? Jadi sebaiknya Anda jangan lagi menggunakan kalimat do you understand gitu ya. Kalau Anda ditanya 3 kali seperti itu, kalau kita sudah mulai tidak enak. Emang saya goblok apa gitu ya. Jadi kalau kita menanyakan setiap saat, do you understand? Itu tidak bagus ya. Dan itu understanding itu tidak bisa ditunjukkan. Jadi bagaimana kita tahu seseorang itu understand? Ya kan? Tidak tahu kita. Apakah jawabannya yes, I understand? Atau kepalanya mangguk-mangguk gitu, apakah itu? Jadi understanding ini tidak operasional gitu. Itu sebabnya ketika nanti Anda membuat RPP, itu tidak boleh ada kalimat student will understand. Ini tidak boleh. Karena itu tidak bisa diukur nanti understanding itu. Gitu ya. Nah itu. Jadi karena understanding itu bagian yang paling rendah. Gitu. Jadi tidak cukup hanya pada tatanan memahami. Gitu. Jadi pengajaran kita itu harus sampai pada titik kapan kalimat itu diperlukan, kapan kosakata itu diperlukan, akan keluar secara otomatis. Harus sampai di situ yang kita sebut dengan menguasai itu. Oke, ini ya. Itu tadi proses belajar yang pertama ya. Nah, sekarang kalau orang dewasa katanya kalau belajar dia pakai prosedur TESOL. Kira-kira ada yang tahu nggak kepanjangannya TESOL? Kalau nggak salah, teaching English for second language. Ya. Second language, sorry Pak. Ya, ada juga gitu ya.
teaching English as a second language ya, atau TESOL gitu kan ya. Tapi ini beda nih. Yang pertama T-nya itu adalah tell me. Jadi ya tadi juga tell me kan ya. Nah, tell me itu artinya apa? Itu selalu harus ada penjelasan ya. Harus dijelaskan dulu ya. Itu tell me gitu. E-nya apa kira-kira ya? Explain. Explain. Explain itu. Oke, so give me example. Jadi explain sama tell itu sama gitu ya. Tell and explain. Kemudian give me example. Harus ada contoh gitu kan. Oke, S-nya apa sekarang? S. Show. Show me how to do it. Gitu kan? Oke, L-nya. Apa ya? Kurang tahu, Pak. Setelah ditunjukkan, terus kira-kira gimana nih? Lead. Oke. Katanya ini dia, let me do it gitu. Let. Ya. Di kelas BIPA itu sering gini kan, dia mau mengucapkan sesuatu gitu, tetapi lupa gitu ya. Oke, Pak Nyaman, don't tell me gitu, don't tell me gitu. Jadi dia sering sekali, don't tell me. Nah, jadi sekali karena dia ingin melakukannya sendiri. Tidak. Nah, guru-guru yang tidak berpengalaman sering dia coaching ya. Anda melihat kalau ada wawancara, saya paling kurang suka gitu menonton wawancara wartawannya Indonesia, lalu ada narasumber gitu. Dia wartawannya ini sering sekali coaching dia. Jadi masih berpikir lalu diberikan kata gitu. Diberikan kata yang ingin dipakai. Gitu. Nah, itu menurut saya tidak pernah melihat itu wawancara seperti itu di TV-TV internasional misalnya, itu tidak. Tapi kalau di TV Indonesia, baik itu wartawannya sudah berpengalaman ataupun apalagi yang belum ya, itu mereka sering sekali coaching narasumbernya gitu. Padahal dan saya tidak suka itu karena saya ingin ini narasumber pinter ini, kenapa kok wawancaranya itu merasa lebih pinter daripada narasumber gitu. Nah, itu yang sering saya lihat di TV-TV kita gitu. Nah, itu proses belajar di dalam program BIPA gitu. Nah, jadi pengajaran keterampilan BIPA itu membuat siswa mampu atau bisa. Nah, ini nanti kalau di RPP itu kita menyebutnya dengan can do statement. Jadi harus ada can do statement namanya. Di siswa bisa, bukan siswa mengerti gitu. Itu siswa bisa, siswa mampu. Namanya can do statement. Oke. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, guru BIPA itu harus mampu, nah ini sekarang ya, yang membedakan kita, pengajar BIPA dengan pengajar yang lain. Ya, jadi guru BIPA itu harus mampu merancang kegiatan pembelajaran yang menarik dan bermanfaat. Jadi nanti di akhir program itu biasanya kita melakukan namanya program evaluation. Ya, itu lalu nanti selalu ada kita membuat apakah pelajaran ini menarik, atau mesti useful, interesting gitu kan. Jadi itu selalu ada begitu. Karena nanti mengisi ini interesting but not useful. This is useful but not interesting. Jadi kita selalu ingin this is interesting and useful. This is useful and interesting. Itu harus selalu seperti itu. Apalagi itu orang dewasa, dan orang dewasa itu adalah orang dewasa profesional misalnya, dan itu kedua kata kunci tadi, bermanfaat dan menarik. Itu sangat penting. Guru BIPA harus mampu menampilkan pelajarannya secara sistematis, sehingga mudah diikuti gitu kan. Contohnya misalnya pelajaran tata bahasa Indonesia itu tidak mudah ya, pelajaran tata bahasa itu tidak mudah. Tata bahasa apapun gitu, tidak mudah. Tapi bagaimana caranya supaya membuat pelajaran itu menjadi mudah? Gitu. Jangan seperti
banyak orang gitu kan. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah gitu kan? Jadi ada orang yang berpikiran seperti itu. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah gitu? Nah itu. Jadi di kelas BIPA ini, kalau Anda berpikir selalu bagaimana cara membuat pelajaran itu mudah, maka itu mereka akan senang. Kenapa? Karena dengan mudah itu mereka akan berhasil, akan merasa berhasil menyelesaikan pelajaran itu. Jadi itu sebabnya nanti kita akan melihat bagaimana cara membuat rumus sense of success itu selalu dirasakan oleh murid kita. Itu sangat penting. Rasa berhasil itu sangat penting di dalam setiap tahapan pekerjaan kita. Ya. Kalau kita mengerjakan sesuatu dan kita merasa gagal itu, tidak gagal sebenarnya, tapi kita merasa gagal, maka itu berbahaya gitu. Jadi oleh karena itu tugas guru sebenarnya tidak membuat orang lain itu menjadi pintar, karena kita tidak bisa membuat orang lain menjadi pintar. Tapi tugas guru khususnya guru BIPA ini, karena kita guru BIPA sekarang, bagaimana caranya mengirimkan sinyal-sinyal rasa berhasil ini kepada siswa kita. Itu nanti kita akan lihat. Jadi itu ada rumus untuk menciptakan sense of success atau rasa berhasil itu. Nah, guru BIPA juga harus mampu membuat siswanya ingin kembali lagi dan mendapatkan pelajaran baru gitu. Tidak sama seperti kita dulu waktu kalau saya dulu SMP, SMA itu belajar bahasa Inggris. Bagaimana caranya kalau ada pelajaran bahasa Inggris ini saya bisa bolos gitu. Tapi kelas BIPA tidak boleh begitu. Bagaimana supaya mereka ingin kembali lagi. Jadi kalau level 1 sudah selesai, Ibu, nanti level 2 siapa yang mengajar? Oh, guru lain. Gitu. Oh, Ibu kapan mengajar level 2 gitu kan? Oh, kalau gitu saya tunggu Ibu. Jadi gitu. Dia ingin kembali lagi untuk belajar bersama kita. Kemudian bagaimana caranya supaya siswa itu merasa rugi kalau tidak mengikuti pelajaran kita. Gitu. Kalau diajak bolos oleh temannya, enggak, rugi saya kalau tidak ikut. Nah, karena pelajarannya itu tadi, pelajarannya menarik dan bermanfaat. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana membuat siswa merasa tidak belajar. Tahu-tahu waktunya sudah habis. Sudah ya gitu kan. Jadi tidak sebaliknya. Jadi kalau kita sedang mengajar, ada 1-2 orang mahasiswa atau siswa yang berkali-kali melihat jam tangannya, itu apakah dia sudah mulai bosan atau dia sedang menunggu sesuatu, mungkin menunggu WA dari keluarganya misalnya dan seterusnya gitu. Itu kalau pelajaran kita menarik dan bermanfaat, mereka tidak merasa belajar. Tahu-tahu sudah, waktunya sudah habis. Itu yang dimaksud dengan poin yang terakhir ini. Nah, sebagai pengajar BIPA, itu kenapa kita pengalaman belajar bahasa asing itu penting sekali, karena pengajar BIPA itu harus memiliki rasa empati terhadap pembelajar BIPA. Karena kalau misalnya kelas itu adalah kelas in-country program, mereka datang ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia, dan mereka keluar negeri pertama kali, dan tidak tahu bahasa setempat, tidak tahu budaya setempat, lalu tinggal dengan keluarga asing di negara asing pertama kali, hidup 24 jam dalam budaya asing pertama kali, jauh dari keluarga. Kalau mungkin keluarga kalau di dalam negeri mungkin oke, tapi di luar negeri, terutama di Indonesia, yang mungkin kabarnya belum begitu positif, ya mungkin sekarang sudah lumayan, tapi selama ini kabarnya selalu kurang positif gitu kan, jauh dari keluarga dan harus mengubah kebiasaan hidup. Nah, kebiasaan hidup itu termasuk kebiasaan makan, bukan hanya makan pakai tangan, tetapi makan nasi tiap hari 3 kali sehari. Nah, itu berat gitu kan, buat orang yang tidak biasa makan nasi, itu berat itu, makan nasi 3 kali sehari selama 2 bulan. Nah, itu berat. Atau mandi tapi harus pakai gayung. Nah, itu juga berat. Toiletnya toilet jongkok. Nah, itu juga berat. Jadi itu
Di Arizona itu saya mengajar ada beberapa aktivitas yang memaksa mereka secara tidak sadar, secara tidak tahu sebenarnya. Jadi saya desain kegiatan belajar supaya mereka itu jongkok gitu kan. Supaya mereka itu jongkok gitu. Supaya nanti kalau kebetulan ada yang dapat keluarga angkat yang WC-nya WC jongkok, dia harus siap itu. Jangan sampai dia tidak bisa jongkok, nanti jatuh di kamar mandi, nggak ada yang tahu. Itu guru perlu punya rasa empati seperti itu. Nah, guru yang tidak punya pengalaman belajar bahasa asing, tidak punya pengalaman tinggal di negara asing atau berkunjung ke negara asing, mereka pikir, wah pergi ke Amerika luar biasa gitu kan, tapi belum tahu bagaimana itu dalam perjalanan 24 jam, kemudian tergesa-gesa dan itu sangat lelah dan seterusnya. Itu kalau tidak pernah mengalami itu, sulit kita memiliki rasa empati seperti ini. Sulit gitu ya. Bisa, tapi agak sulit. Nah, itu sebabnya pengalaman itu perlu. Ya. Sama seperti orang yang bekerja di hotel, tapi tidak pernah tinggal di hotel. Bekerja di hotel bintang 5, tapi tidak pernah tinggal di hotel bintang 5. Menjadi pemandu wisata, tapi tidak pernah berwisata ke luar negeri. Nah, itu mereka rasa empatinya itu akan kurang. Nah, itu pengalaman saya seperti itu. Oke. Nah, bagi teman-teman yang serius dengan profesi guru BIPA ini, nanti setelah menjadi alumni kursus ini bisa melamar kartu anggota ABIPA Bali. Ya. Dan untuk apa kartu ini? Ya, ini untuk menunjukkan bahwa Anda memang guru BIPA gitu. Anda guru BIPA, tadi saya sudah punya sertifikat guru BIPA level 1, saya adalah anggota ABIPA Bali. ABIPA Bali itu adalah asosiasi pengajar BIPA dan seterusnya. Jadi itu suatu saat itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Gitu. Karena saya membuktikan ini selama perjalanan saya. Dan saya kira itu adalah hal-hal yang mau saya sampaikan pada sesi pertama hari ini. Dan sebelum kita beristirahat, kalau ada pertanyaan, ada komentar, silakan ya. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan, Pak Nisha. Karena iya, masih kurang ya pemahaman saya terhadap perbedaan istilah, Pak. Saya tadi masih bingung antara pelajar, pengajar, pembelajar. Ada juga tadi apa ya? Kalau pengalaman itu sih saya cukup mengerti. Ya, jadi itu perbedaannya apa ya, Pak? Soalnya saya kayaknya memang bahasa Indonesianya masih kurang sekali gitu. Kalau dalam bahasa Inggris saya cuma tahunya kan teacher gitu ya, student, learner gitu. Kalau bahasa Indonesia gimana ya, Pak? Makasih. Ya, jadi gini, pelajar gitu kan ya. Kalau pelajar itu kan orang yang belajar gitu kan. Nah, nanti di tata bahasa itu kita kupas itu nanti. Kenapa? Jadi pelajar itu orang yang belajar. Nah, pelajar itu biasanya ada, atau pelajar itu sama dengan siswa gitu kan ya. Itu sebenarnya ada siswa SD, siswa SMP, siswa SMA dan seterusnya. Itu termasuk kategori pelajar. Jadi pelajar itu orang yang belajar, ya. Nah, itu satu. Nanti kenapa begitu? Nanti di hari ketiga kita lihat di tata bahasa. Nah, pembelajar itu juga sebenarnya pelajar, tetapi itu datang dari kata adalah orang yang mempelajari sesuatu. Nah, orang yang seperti Anda ini bukan pelajar, gitu kan? Ya nggak? Kan bukan pelajar kan? Bukan siswa SD, SMP, SMA itu bukan. Tapi Anda mempelajari sesuatu. Jadi kalau dia masih kuliah kan namanya mahasiswa, gitu kan ya? Bukan pelajar tapi mahasiswa. Ada mahasiswa BIPA, kayak gitu. Mahasiswa BIPA ini tentu kuliah dia. Kuliah di universitas, lalu di situ dia belajar BIPA, jadilah dia mahasiswa BIPA. Kalau dia belajar di SD, di sekolah-sekolah internasional itu, jadilah dia siswa BIPA. Kan? Itu pelajar BIPA. Nah, karena dia sekarang belajar di tempat Anda, dia bukan siswa, berarti bukan pelajar, tapi juga bukan mahasiswa.
Itu yang namanya pembelajar. Nah, pembelajar ini adalah orang yang membuat orang lain belajar. Guru itu termasuk pembelajar. Dosen itu pembelajar. Saya sekarang bertugas sebagai pembelajar. Karena membuat dan memaksa Anda untuk belajar. Gitu. Tetapi di masyarakat, pemahaman mereka, pembelajar itu adalah orang yang belajar. Oh, ada 10 pembelajar sekarang. Gitu. Itu salah. Tapi sebenarnya kalau begitu, pembelajar itu apa? Orang yang belajar, bukan. Orang yang belajar itu namanya pelajar, gitu kan. Dari segi tata bahasa, dari segi morfologi, proses morfologi, gitu. Itu orang yang belajar. Itu pembelajar itu orang yang membuat orang lain belajar. Nah, nanti kita akan lihat ini ya. Di tata bahasa BIPA nanti 3 jam kita akan melihat ini. Dari mana datangnya kata-kata seperti ini. Nah, ini penting sekali di dalam bahasa Indonesia. Kalau sekarang Anda, oh itu, pelajar itu orang yang belajar, oh berarti dari dia menjadi gitu kan ya. Tapi kalau pembelajar itu orang yang mempelajari, oh dari dia menjadi gitu kan. Kemudian dari oh ini ada orang yang membuat orang lain belajar, orang yang membelajarkan orang lain. Jadi ada proses morfologi yang konsisten di sini gitu. Nah inilah hebatnya afiksasi di dalam bahasa Indonesia gitu. Sangat konsisten. Berbeda dengan afiksasi bahasa Inggris ya. Di bahasa Inggris kan ada juga afiksasi. Tapi kan afiksasinya itu tidak konsisten gitu. Kata sifat misalnya, kata sifat menjadi kata kerja gitu kan. Tidak semua kata sifat di dalam bahasa Inggris itu bisa dijadikan kata kerja. Tapi kalau bahasa Indonesia, semua kata sifat bisa dijadikan kata kerja. Semua kata benda bisa dijadikan kata kerja, gitu kan ya. Dan seterusnya gitu. Dan itu konsisten gitu. Nah, jadi di bahasa Inggris itu, kenapa tidak dijelaskan afiksasi? Karena itu tadi tidak konsisten ya. Hanya ada beberapa saja gitu yang konsisten. Jadi memang dari awal bahasa Inggris itu sudah tidak konsisten. Coba Anda lihat A, B, C, D, nah, dibaca E. Coba dipasang di kata, tidak semuanya dibaca E, ya kan? A itu tidak semuanya dibaca E gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia itu konsisten gitu. Nah, itu sebabnya dulu pelajaran bahasa Indonesia dulu itu adalah mulai dengan abjad. Nah, mulai dengan huruf hidup A, I, U, E, O. Lalu dikasihlah huruf hidup yang huruf konsonan yang pertama B, gitu. Dari situ dibuat lagi semua kata yang mulai dengan B atau yang menggunakan B dan A, I, U, E, O. Jadi begitu dulu belajar bahasa Indonesia, gitu. Sehingga saya sudah bisa membaca gitu huruf, tapi tidak tahu artinya. Ketika saya baru naik kelas 2. Sudah bisa baca. Cuma 2 yang tidak diajarkan di kelas 1, yaitu bunyi eng dan bunyi ny itu belum diajarkan. Gimana ya caranya? Dan 31 C. C dulu kan pakai T sama J dulu kan, ejaan lama waktu saya kelas 1. Oh, kalau bikin ini gimana ya? Tapi saya sudah memikirkan bunyi itu. Bagaimana yang bunyinya gitu. Nah, itu di kelas 2 baru diajarkan 3 bunyi tambahan itu. Gitu. Itu. Nah, itu juga sebabnya di pelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak di luar negeri ya yang penutur asli tidak seperti kita. Jadi dia langsung melihat kata, langsung bisa diucapkan. Itu sebabnya spelling itu penting gitu. Jadi saya punya cucu gitu, 2 cucu kebetulan dia lahir di Australia, besar di Australia. Kalau dia lihat kata, dia bisa mengucapkan kata itu, tapi belum tentu bisa nulis gitu. Jadi kata itu dia bisa baca gitu. Nah itu karena memang antara bunyi dengan ejaan itu tidak konsisten bahasa Inggris. Lain dengan bahasa Indonesia gitu. Nah gitu. Termasuk juga afiksasi bahasa Indonesia ini sangat konsisten. Jadi nanti akan kita lihat dulu. Jadi itu sebabnya dulu saya sangat kagum dengan bahasa Inggris gitu kan. Oh, bunyinya banyak gini-gini. Sekarang saya lebih kagum dengan bahasa Indonesia karena kekonsistenannya.
kok bisa ya orang ciptakan bahasa kayak begini gitu. Itu yang membuat saya, kok bisa ya gitu. Saya dulu menelusuri konsep-konsep tata bahasa ini tidak ketemu. Nah itu sebabnya setelah ketemu itu saya menyebutnya dengan tata bahasa BIPA gitu kan. Bukan tata bahasa Indonesia. Tata bahasa BIPA itu yang saya maksud adalah bagaimana cara pandang guru BIPA atau pengajar BIPA dan cara pandang pembelajar BIPA terhadap tata bahasa Indonesia. Itu sebabnya saya menyebutnya tata bahasa BIPA gitu. Ini ternyata cara pandangnya beda antara pengajar BIPA dengan guru Indonesia sendiri gitu. Contohnya kalau Anda lihat buku-buku tata bahasa Indonesia, coba dicek nanti ya kalau punya. Itu mesti begitu belajar rimbuhan, itu pelajaran pertama tuh judulnya arti imbuhan gitu. Arti imbuhan. Nah di kelas BIPA nggak bisa begitu. Dia belum tahu bagaimana kata itu perubahan bunyi ketika kata kerja itu ditambahkan me. Proses morfologinya itu kan banyak. Ada me menjadi mem, menjadi meng, menjadi men, menjadi menge, gitu, menjadi menye, menjadi mence. Itu mereka tidak tahu itu. Jangan dulu bicara arti, gitu kan. Tapi kalau orang Indonesia dia sudah lewat itu semua. Sehingga begitu masuk belajar tata bahasa Indonesia, langsung arti imbuhan me. Tidak masalah itu. Di kelas BIPA tidak bisa. Nah itu apa namanya sebabnya teman-teman kita yang berlatar belakang bahasa Indonesia dia langsung arti imbuhan me. Bagaimana saya tahu artinya? Nambahkan saja saya tidak tahu gitu. Nah itu. Jadi itu salah satu keuntungan kita ketika berasal dari orang-orang yang berlatar belakang pendidikan bahasa asing. Jadi cara pandang kita menurut saya lebih luas. Tapi dengan adanya kelas-kelas BIPA ini, jadi banyak juga alumni kursus ini dari teman-teman jurusan bahasa Indonesia. Mereka mulai terbuka sekarang wawasan mereka gitu. Jadi sehingga saya selalu melarang jangan pernah berkomentar bahasa Indonesia itu sulit, bahasa Indonesia itu mudah. Gitu. Karena keduanya itu bisa berdampak negatif. Jadi misalnya, oh ya bahasa Indonesia memang sulit gitu. Nanti dikonfirm oleh siswanya, oh ya pantesan saya nggak bisa-bisa gitu. Nanti gitu dia. Ya kan? Nggak bagus juga. Kalau dibilang, oh bahasa Indonesia itu gampang gitu. Oh gampang ya, tapi kenapa saya nggak bisa-bisa? Oh berarti saya bodoh berarti. Jadi negatif juga gitu. Jadi jangan pernah kita memberikan komentar seperti itu dan itu akan membahayakan apa namanya masa depan mereka. Karena kan itu tadi mindset itu akan menentukan langkah berikutnya. Kalau mereka percaya bahasa Indonesia itu sulit, dikonfirm, oh pantesan saya nggak bisa, sulit sih gitu nanti. Tapi kalau misalnya dia percaya dia itu bodoh, karena Anda bilang ini sangat mudah, tapi dia tetap tidak bisa, berarti saya yang bodoh. Oh, berarti saya bodoh nih. Beneran dia bodoh. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan neuro-linguistic programming. Jadi apa yang Anda yakini, apalagi itu kalau sampai keluar, itu menjadi label. Itu sebabnya anak-anak kita parenting skill yang sekarang tidak boleh mengatakan tidak boleh. Oh itu tidak boleh, ini tidak boleh. Itu berbahaya, tidak boleh. Kita mengatakan oke, hati-hati ya gitu. Bukan jangan toh, hati-hati ya. Nah, itu neuro-linguistic programming kerjanya seperti itu. Dalam pikiran saja itu sudah berdampak pada tubuh ini. Apalagi kalau sampai keluar. Nah itu ya. Nah itu ya Mbak Nisa nanti kita akan khusus membahas pola-pola seperti ini ya. Itu.